ini saya serahkan nanti ini. Sebab ini perkawinan bukan kawan 2, 3, 4 tahun. Banyak kematian yang memisahkan kita. Jadi banyak masa kita untuk memikirkan timbang tara. Ini akhirnya kita berpuas hati. Saya sudah berpuas hati dengan pilihan saya. Inilah dia bilang si Selvis. Inilah si Carmilia. Dan Carmilia kata laki-laki itu ialah si Selvis. Dia bilang. Dia timbang tanah beberapa tahun. Akhirnya dia keputusan dia. Bila-bila dia naik di mana saya maupun ya, oke. Nah, itu sudah kejadian pada hari ini. Dan mereka dengan matang telah mendidik saudara kami. Dan kata sekali kita sudah berkahwin, hanya kematian yang mencerai. Hanya kematian yang mencerai. Jadi harus usaha ini perintah daripada yang sebagai orang percaya kita harus tunduk kepada ketentuan. Amin. Dan salah satu yang akan berlaku pada Selvis dan juga Carmilia, firman Tuhan mengatakan setelah mereka berkahwin, mereka akan meninggalkan akan meninggalkan rumah ibu bapak mereka. Dan ini ketentuan. Lama saya berpikir tentang ini. Apakah Tuhan mau saya berpisah dengan ibu bapak yang saya hormati dan yang saya sayangi, yang berjasa kepada saya? Akhirnya, sebab beberapa lama itu saya bersama-sama dengan ibu bapak, keluarga adik saya pun, keluarga kepada abang saya pun tinggal satu rumah dengan anak-anak yang begitu sudah ramai. Baru saya paham firman Tuhan ini. Tidak semena-mena kami yang saling menghargai di antara adik-beradik tiba-tiba boleh ada perbalahan gara-gara anak, gara-gara ketidaksepahaman. Begitu dalam rumah itu sudah sempit dan sudah tidak selesa dalam satu keluarga. Akhirnya saya berpikir, takutlah Tuhan mau suruh bahwa bila mereka bersatu dalam perkawinan, mereka akan perlahan-lahan tinggalkan rumah bapa, sebab menjadikan rumah tangga. Sebab inilah yang Tuhan elakkan. Ini yang Tuhan elakkan. Macam manapun kita, kalau satu rumah, tetap Tuhan, tetap sebagai manusia yang banyak kelemahan, tetap terjadi sesuatu yang berbelahan. Kamu paham? Datang menantu, datang ipar dia. Emak, dia bilang, atau mami, si kakak baru itu pandai ke baju kopi, pandai ke masak sayur, lebih kurang. Dia tidak keluar bilik. Itu biasa berlaku. Nah, akan meninggalkan rumah ibu bapak mereka dan mendirikan sebuah rumah. Saya nampak keluarga ini di Bunga Raya. Dan akhirnya dengan demikian sudah semua ada berdikari sendiri. Enjoy oleh ibu bapak. Sekejap di rumah Selvis, sekejap di rumah abang si Selvis, sekejap di rumah adik si Selvis. Banyak tempat dia pergi. Daripada berkumpul satu tempat dan tercipta sama-sama. Nah, saya tidak mengatakan itu bukan ini hanya saya tidak nampak perkara itu berlaku dalam keluarga Selvis bahkan dunia, tetapi ini sebagai satu
So, apa ini saya ambil sebagai andaian kepada perkara yang saya perlu perkenalkan di dalam tema kita. Baik, sekali lagi dalam tema ini bahwa jika kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri, itulah penopang yang kuat, itulah yang memampukan bahwa pernikahan, perkawinan mereka akan bertahan sampai hanya kematian yang memisahkan. Terima kasih. Kita masuk dalam upacara pemberkatan nikah ini. Saudara dan saudara sekalian yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah berhimpun di sini di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang ini untuk mempersatukan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dalam nikah yang suci. Nikah ialah suatu hal yang mulia yang ditentukan Tuhan pada permulaan sewaktu Adam dan Hawa belum berdosa, yang menggambarkan kepada kita persatuan atau persekutuan yang ada di antara Kristus dan jemaatnya. Adapun nikah yang suci itu dihiaskan dan dipermuliakan oleh Tuhan Yesus dengan kehadirannya ketika Ia membuat mukjizat yang pertama pada suatu perjamuan nikah di Kana di Galilea. Karena itu janganlah nikah itu dimasukkan oleh barang seorang dengan tidak berpikir, melainkan dengan hormat dan akal budi, dengan mengingati tujuan penetapan nikah itu. Nikah itu ditetapkan oleh Tuhan seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersatu dalam kekudusan dan kehormatan. Nikah itu ditetapkan untuk persekutuan di antara suami dan istri supaya mereka dapat menolong dan menghiburkan sesama sendiri. Nikah itu ditetapkan untuk memperbanyakkan manusia dan supaya anak-anak dididik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nikah itu ditetapkan untuk kebajikan masyarakat yang berteguh dan berbahagia hanya di mana nikah itu dihormati. Karena itu, jikalau barang siapa dari hadirin sekalian yang hendak menyatakan suatu bantahan atau alasan bahwa mereka ini tidak patut dinikahkan di gereja ini, bolehlah yang menyatakannya sekarang. Tetapi saya tidak mau secara lisan, tetapi saya mau dengan surat, karena saya mau orang yang membantah itu bertanggung jawab terhadap bantahannya. Jikalau tidak, saya mengambil saudara-saudara sekalian yang berhimpun di sini menjadi saksi bahwa tidak ada sebarang ketegangan atau sebarang halangan apapun untuk keduanya dinikahkan. Dengan itu, ini memberi signal untuk saya, signal yang baik untuk mengupacara pernikahan antara Selvis dan juga Carmelia dalam pernikahan yang kudus. Saya persilakan mereka untuk berdiri. Dan sebelum itu saya akan mengajukan satu soalan kepada mempelai laki-laki. Sejurus selepas saya mengajukan soalan ini, dia boleh saja jawab. Kalau dia belum bersedia, dia boleh katakan saya belum bersedia. Dan kalau dia sudah bersedia, boleh saja dia katakan dia atau saya belum. Dan dengar dahulu soalannya. Saudara Selvis, mahukah engkau sekarang mengambil Carmelia menjadi istrimu yang sungguh supaya hidup sertanya menurut perintah Allah dalam nikah yang suci? Mahukah engkau mengasihi dia serta menghibur, menghormati, dan memeliharakan dia baik pada masa sakit maupun pada masa sehat,
serta menjaga dirimu bagi Dia sahaja selama kamu masih hidup. Ya, saya mau. Itu jawaban yang sangat pasti dan sangat tepat. Saya persilakan mereka untuk maju untuk memudahkan saya di belakang mereka. Baik. Saya persilakan mereka untuk saling berdepan di antara satu dengan yang lain. Sebagai juru nikah, saya memastikan bahwa upacara ini berjalan dengan baik. Dan saya ingin membawa para hadirin sekalian untuk ceria merayakan perkawinan ini dalam upacara ini. Saya ingin berusaha untuk melaksanakan upacara ini lebih menarik, terutama kedua belah pihak. Bukan saja tahap di mana mereka akan saling berpandangan, tetapi tahap demi tahap mungkin kita akan saksikan mereka saling bersentuhan dan sampai kepada suatu hal yang agak ekstrim. Bagaimana itu agak ekstrim? Baik, kalau Anda ingin tahu, duduklah dan sabarlah menonton, menyaksikan acara ini sehingga selesai. Baik. Pada tahap ini kita akan dengar mereka untuk saling menyatakan aku janji di antara kedua pasangan ini. Dan yang pertama ialah kita akan dengar dari aku janji yang dilafazkan oleh mempelai laki-laki. Dan ketika mempelai laki-laki melafazkan ikrar aku janji ini, diminta dengan hormat mempelai perempuan melihat tepat di mata mempelai laki-laki, karena ada suatu rahasia yang besar yang hanya mereka berdua saja yang tahu. Mari kita dengar bersama.